Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Sadaqallahu alazim, sadaqana bil karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat shaimin shaimat jamaah salat Isya, insyaallah salat tarawih wisuda sakinah yang diberkahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan semoga hadirin selalu sehat selalu, berkah, diterima amal ibadahnya, puasanya, tarawihnya, sedekahnya, baca Qur'annya, dan sekaligus diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat rasanya. Malam ini kita bareng sholat tarawih yang ke-22, betul? Ya, bukan malam ganjil berarti. Berarti kita sudah menyelesaikan puasa kita yang ke-21. Berarti Idul Fitri tinggal ini bila anak-anak yang hitung. Kita bosan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya hormati orang tua saya Pak Haji Nawarita. Semoga sehat selalu dan berkah, amin ya. Udah lama gak ketemu, rasanya kangen sekali dengan beliau. Karena tinggal 8 hari lagi menuju Idul Fitri, maka saya singkat saja walaupun amanah dari pengurus. Temanya adalah Taubatun Nasuha di malam istimewa, berarti malam Lailatul Qadar. Saya ingin merunut dari awal saja bahwa Ramadan itu ibarat perguruan tinggi atau kampus dengan sejumlah mata kuliah utama yang ujungnya nanti akan diwisuda dan mendapatkan gelar predikat ma'al muttaqun, menjadi sarjana muttaqin lah kira-kira begitu. Maka 13 mata kuliah, ada MKTK, ada MKDU kira-kira. Ada mata kuliah dasar khusus, ada mata kuliah dasar umum. Dasar khususnya adalah terutama pertama tentu siang. Ya ladina amanu kutiba alaikum siyam dan seterusnya. Jadi mata kuliah utamanya pertama adalah puasa. Maka puasa ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bila perlu tingkatnya khawasul khas, istimewa. Karena kata Imam Ghazali dalam kitab Ilmu, dia ada 3 level puasa. Pertama awam, kedua khas, ketiga khawasul khas. Pertama umum, menahan lapar, dahaga, hawa nafsu. Anak-anak SD bisa itu. Kita tingkatkan kalau dewasa, tingkatkan level kedua, yaitu khas. Menahan lapar, dahaga, hawa nafsu, panca indera, itu puasa. Mata, telinga, lidah, puasa. Sehingga ada satu hadis, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amuhu wa sarabuhu. Harus ganti bunanya. Barang siapa yang tidak meninggalkan, tidak bisa meninggalkan perkataan dusta ketika berpuasa, apalagi menghina orang, mencela orang, menyakiti orang, maka Allah tidak butuh puasanya atau menahan lapar, hanya tidak butuh. Ada satu hadis lagi, ini harus kita camkan. Rubba sha'imin laysa min syami ila ju' wa rubba qa'imin laysa min qiyamihi ila sahar. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan hal puasanya kecuali lapar saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu, amin ya. Dan banyak orang yang dia Ramadan tarawih tidak mendapatkan rasa puasa atau pahala tarawih kecuali begadang aja, terjaga, terbiasa. Maka kita tingkatkan nilai itu, kita rubah itu sehingga kualitas puasa tadi, karena kurikulum utama Ramadan adalah puasa, maka kita naikkan menjadi puasa khawasul khas dan istimewa, menahan lapar, dahaga, haus, hawa nafsu, panca indera puasa, plus qalbu kita, kulub kita puasa, hati kita puasa. Banyaklah kita berzikir dalam hati itu, istighfar dan seterusnya. Ya, kurikulum yang kedua atau materi yang kedua adalah tilawah Quran, baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, baca Quran, khatam
30 juz, jangan dari dulu juz 30 ada katanya. 30 juz. Biar perlu tambah terjemahnya lah, bukan tafsirnya dulu, tafsir Al-Marawi, Al-Razi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah. Nah, satu bisa tambah sebulan. Paling tidak terjemahnya. Kita baca terjemahnya juz Amma, 37 surat, terjemahnya Yasin, terjemahnya Al-Waqiah, terjemahnya Ar-Rahman, terjemahnya Al-Kahfi, ya, terjemahnya Al-Baqarah. Ada pondok pesantren di Semarang gitu, metode tadris itu belajar perkata, khatam itu dari juz pertama sampai akhir. Bisa dia, bisa. Bahkan kemarin saya mengundang Dr. Kiai Haji Muhammad Usman dari Cirebon, S1 bahasa Arab, S2 bahasa Arab, S3 bahasa Arab, mengeluarkan metode cara cepat membaca kitab Budul dengan 5 langkah. Nah, nanti saya undang lagi di setelah puasa ini kemarin 2 hari, ya 2 hari, undang lagi. Itu hebat sekali, menghadirkan anak SD kelas 3 sudah bisa disodorkan kitab klasik majalah bahasa Arab, tidak ada berharokat. Budul itu artinya tidak berharokat, ya. Kitab-kitab terus, kitab-kitab kuning, walaupun sekarang putihnya banyak, tundul itu. Itu anak SD kelas 3 disodorkan kitab yang tidak berharokat, bisa baca. Yang hebat lagi non muslimnya, bisa baca. Anak SMP apa? Bisa baca tahu. Jadi kalau nanti Al-Quran tidak berharokat, bisa dia baca. Kenapa alhamdulillah tidak alhamdulillah? Kenapa bismillahirrahmanirrahim tidak bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim? Itu belajar 5 langkah saya cepat itu. Saya tanya berapa dia bisa berhasil? 6 bulan, 1 semester. Bisa. Menghafal Quran juga ada, namanya metode itu membaca kitab. Nah, kalau baca Quran secara cepat banyak, apa Iqra, Umi, banyak lah. Untuk menghafal Quran juga ada namanya metode hatam. Hafal tanpa menghafal. Hatam, Ustaz Abdul Latif. Itu ada aplikasinya tuh. Contoh gini katanya. Kalau lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu, pernahkah kita menghafal sengaja? Rasa tidak pernah. Tapi kenapa hafal? Kenapa hafal? Setiap Senin kita upacara, ada dirijennya. Itu hafal tanpa menghafal, hatam sebenarnya. Apa ini? Nah, jadi tilawah Quran itu penting. Namanya tilawah kata Ustaz Hidayat, baca, fahami, amalkan. Itu tilawah. Itu kurikulum yang kedua. Yang ketiga, sahur. Sahur itu kurikulum utamanya. Rasulullah bersabda, as-sahur barakatun. As-sahur barakatun. Fala tad'uhu walau yajra'u ahadukum jur'atan min ma'i. Fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Rasul bersabda, makan sahur itu penuh berkah, jangan tinggalkan walaupun hanya secukup air, bukan walaupun hanya sebatang rokok, bukannya. Karena hadisnya kali itu bagi para perokok kali isap itu nggak ada hadisnya. Walaupun hanya sebatang rokok, ya. Walaupun hanya seteguk air. Kenapa? Karena Allah dan para malaikatnya merahmati, mendoakan, mengampuni orang yang makan sahur. Makan sahur lah, bangun kita berdoa sekali sebentar itu. Ya, ibu-ibu yang menyiapkan makan sahur untuk keluarga, pahalanya besar. Jadi ibu jangan khawatir, bangun jam 2:30, jam 2, siapkan sidangan untuk makan sahur. Bangun anak-anak yang tidak mudah membangun anak-anak. Walaupun sudah ada keliling ya, apa namanya, membangun sahur, tetapi susah. Nah, jadi pahalanya besar. Dan ada satu hadis perbedaan puasanya ahli kitab Nasrani dan Yahudi dan orang Muslim ada kesalahan. Jadi kalau tidak makan sahur seperti mereka itu sahur. Kemudian yang kurikulum yang keempat, kurikulum utama puasa, iftar, buka puasa. Buka puasa itu hebat sekali. Rasul bersabda, "Lisa'imi farhatani, farhatun inda liqa'i wa farhatun inda liqa'i rabbi." Ada 2 kebahagiaan bagi orang berpuasa. Saya tanya, Bapak Ibu masih senang nggak kalau berbuka puasa? Senang itu. Saya sampai sekarang dari kecil sampai senang, walaupun sampai itu kayaknya senang. Karena itu sudah sabda Rasulullah, farhatun inda liqa'i. Berbuka senang. Satu lagi perhatian dari kau ketika kita pulang kampung, pulang kepada Allah SWT, mudik yang tidak ada harus balik lagi. Itu pulang kepada Allah itu bahagia. Kenapa? Masuk surga lewat batu raya, pintu orang yang puasa Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam pintu itu. Amin ya Allah. Saya lihat ini semua masuk pintu itu kayaknya. Ya, insya Allah nih, pintu tarawih, pintu puasa. Kalau Abu Bakar itu semua pintu sedekah, pintu sholat, pintu zakat, itu semua pintu. Paling kita satu pintu aja udah masuk surga. Ya, asal masuk surga kalau satu pintu.
Nah, itu puasa. Dan fenomenanya di Indonesia atau di Jakarta di sekitar itu setelah 4 sampai setengah 6 itu, wah rame itu. Itu saking gembira menyambut bulan berbuka puasa. Rame itu di jalan. Ada kelompok namanya PPT, bukan para pencari Tuhan, para pencari kaji. Malah para pedagang mendadak jadi pedagang itu gorengan, lontong, apa namanya, mongol-mongol, dadar gulung, rokis. Ibu tahu dah tuh kalau ininya. Dan rankingnya 5 tahun ini, bahkan mungkin 10 tahun, rankingnya makanan utama, juaranya masih didominasi dua makanan, 1 lontong, 2 gorengan. Masih didominasi, belum digeser oleh es campur itu, belum geser kolak belum. Luar biasa itu, betul lontong itu. Kalau di Mekah nggak ada itu, kecuali yang jualan orang Madura, ada di sana gorengan segala macam. Dari diekspor ke Indonesia gitu. Nah, jadi fenomena luar biasa. Nah, baik. Saya lanjut saja. Kurikulum berikutnya yang kelima adalah yang utama, itikaf. Lalu yang keenam adalah sedekah, 7 zakat fitrah atau zakat mal, ke-8 salat wajib di bulan suci Ramadan, karena pahala sampai dengan 70 wajib di bulan yang lain. Nah, ngomong saya sampai berapa ini? Kalau udah ngomong lupa saya sampai sahur juga siap digotong saya, ya nggak kuat saya kalau makan. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah sholat sunnah berbanyak. Kenapa? Karena sholat sunnah itu pahalanya sama dengan sholat fardu. Maka janganlah kita lupakan. Kemudian banyak istighfar berikutnya. Ini kurikulum MKDU, mata kuliah dasar umum. Yang 5 tadi itu yang mata kuliah utamanya. Ya, banyak baca istighfar dan bertobat. Banyak istighfar dan bertobat. Nah, judulnya nyambung. Bertobat nasuha di malam istimewa. Di malam-malam kan? Ya, saya teruskan dulu kurikulumnya itu. Kemudian baca sholawat. Saya bertanya sama kiai saya waktu saya pondok pesantren. Jadi binikmati Rabbikal Hadis di kelas SD saya. SD kelas 6 saya sudah bisa baca kitab dulu. SD kelas 6 sudah bisa karena belajar. Saya tanya kepada Pak Kiai, kenapa kita harus membaca sholawat kepada Rasulullah? Bukan Rasulullah itu maksum dan dijamin maksum sudah dia terus. Kenapa kita harus doa? Lebih baik kita mendapatkan diri sendiri, gitu kan? Kiai saya langsung memberikan tamsik. Saya ambil itu satu. Langsung membawa atau menyuguhkan 1 gelas penuh air. Wahai para santri, ini Rasulullah itu gelasnya penuh air. Ya kalau semua memberikan air pasti akan mulai bertumpah. Tumpahan itulah buat umat yang baca sholawat kepada dia. Begitulah tamsiknya kalau kita bersalawat. Karena Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi walladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab yang dimana? Jadi para malaikat dan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah merahmati orang bersalawat, malaikat meminta ampun kepada orang bersalawat, kepada Allah untuk orang bersalawat. Itu. Dan mata kuliah terakhir yang ke-13 adalah ayat silaturahim. Jadi 13 kurikulum perguruan tinggi Ramadan namanya yang akan menghasilkan pribadi yang bertakwa. Nah, berkaitan dengan taubat dan nasuha, kan itu di surat Al-An'am ayat 8. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Nasuha itu sebenarnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Pasti Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan. Dalam bahasa Quran ada yukafiru, ada yakfiru. Apa bedanya? Kalau yukafiru itu seperti ini. Ada anak SD ujian, dia pakai pulpen. Ketika salah dititik. Pertanyaannya, apakah salahnya ada di dalam TPK? Tapi ditutup kan? Yang diganti yang benar. Pasti gue akan menilai benar. Itu namanya yukafiru. Makanya yukafiru menutup, cover buku itu. Beda dengan yakfiru. Kalau yakfiru itu anak ujian, kemudian dia pakai pensil, salah, dihapus, hilang, berbekas, diganti dengan yang benar. Itulah bedanya yukafiru dengan yakfiru, menutup dan menghapus, tidak ada jejak atau tidak ada. Nah, itulah yukafiru ankum, baik yukafiru atau yakfiru, yang penting kita masuk surga itu. Amin Allah amin. Nah, janganlah kita putus asa dari dosa. Kenapa? Karena Allah berfirman di surat 39 ayat 53, "Qul ya ibadalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku, nah panggilannya hamba-hamba. Jadi sama saya kalau kepada orang yang menyadari dosa.
kalian semua asrafu ala anfusihim, banyak dosanya, berlimpah dosanya. Bahkan kata ulama, sebanyak buih di lautan, sebanyak rambut manusia, sebanyak daun-daunan pohon di muka bumi, jangan putus asa dari ampunan dan rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, Allah pasti mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya tidak menyebutkan ada satu kasus contoh. Saya tidak sebutkan, ada jamaah saya datang ke saya usia 75 tahun. Dia mengaku sudah melakukan dosa besar. Di antaranya melakukan hubungan di wanita. Bayangkan usia itu 70. Bagaimana Ustaz? Ya terus kan hidup di kota metropolitan, uang banyak, jabatan banyak. Apalagi kalau ada godaan-godaan wanita gampang sekali, apalagi ada komunitas di antara mereka. Jajan, pesta. Di Jakarta ada satu tempat. Luar biasa, godaan luar biasa. Terus aja, suami-suami itu belum teruji. Kalau dia banyak uang, jabatan banyak, mencari kesenangan gampang, bisa dibeli. Tapi begitulah orang-orang yang menyari dan bertobat. Saya sampaikan aja, coba buka surat 25 ayat 68. Walladzina yad'una ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil wa la yazun. Kalau ada dosa pertama syirik, yang kedua membunuh orang, yang ketiga berzina, maka Allah berikan dia berlipat-lipat balasan, siksaan di akhirat apalagi. Tapi lihat berikutnya, illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Guru saya mengatakan di akhir ayat Quran itu ada 3 bentuknya. Pertama kata benda, alhamdulillahirabbil alamin, itu kata benda, al-alamin. Kini kata benda gampang, ada setiap kali bangun itu kata benda. Ada tanbih alim itu kata benda. Karena metode Alba kemarin, wah itu dahsyat sekali, mengenal kata benda, mengenal kata kerja, cirinya. Yang kedua, ujungnya Asmaul Husna. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim, itu Asmaul Ar-Rahim. Seperti ini Ghafurur Rahim, Al-Ghafur Ar-Rahim, Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? 99 itu. Buka tangan bapak-bapak, tangan sebelah kanan, telapaknya. Kemudian lihat tertulis 18 dalam aksara, dalam huruf Al-Quran. Tangan kiri 81, 18 tambah 81, 99. Islam ilahi ada dalam garis tangan kiri. Artinya apa? Setiap orang pasti setuju disayang, setiap orang pasti setuju keadilan, setiap orang setuju orang dermawan, Al-Wahhab, Al-Adil. Semua setuju. Jelas, kalau nggak jelas jangan sedih, karena masih ciptaan Allah juga yang sedih. Ya, Pak Ustaz. Nah, jadi sebesar apapun dosanya, apalagi di malam Lailatul Qadar, bertobatlah. Kata seorang ulama, kalau ada dosa 10, bahkan 30, sholat tobatnya 30 kali. Sebutkan ketika sholat pertama tobat, dosa saya ini, Allahu Akbar, nanti di ujungnya tobat. Sudah jadi sholat dosa apa lagi? Korupsi, Allahu Akbar, tobat. Tapi habis itu kembalikan warnanya, jangan tobat doang, tapi kembali. Karena dosa pada Allah ini mudah diampuninya. Tapi dosa manusia, kembalikan warganya. Kalau tidak dosa, minta maaf. Itu baru Allah mengampuni. Makanya lebih susah dosa itu ampun manusia. Ya. Jadi ciri tobat itu atau syarat tobat kata ulama dalam tafsir Ar-Razi atau tafsir Al-Marabi, pertama menyesal telah melakukan dosa itu. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulang lagi. Yang ketiga, mengganti keburukan dengan kebaikan. Baru diterima tobat. Kalau tidak, kalau begitu, namanya tobat sampel. Maaf, pedes. Ada bukan tobat, tobat kumat, namanya tobat, bukan tobat. Tobat kumat. Ya. Maka di ayat lain di surat Al-Imran itu disampaikan tentang ya. Jadi cara cerita tobat itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu sadaqallahu fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang merasa berdosa, mengerjakan perbuatan keji dan murah, dia langsung ingat Allah. Jadi kalau dia berdosa, astagfirullah, dosa ini, astagfirullah, ampuni ya Allah. Langsung itu hebat. Itu
imannya radarnya hebat. Kemudian fastaghfiru beristighfar begitu biasanya. Habis itu wala bisyur wa nafa'al jangan lagi. Insya Allah ampuni. Bukankah dalam Sahih Muslim ada seorang yang membunuh 99 nyawa, lalu dia datang serang pendeta. Kata pendeta, wah dosa ini berat sekali, tidak mungkin Tuhan mengampuni. Dibunuh juga ke pendeta, lalu 100 orang. Datang sama ulama Islam. Kata ulama, sebanyak apapun dosa kamu, sebanyak rambut manusia, sebanyak pasir laut, pasti Allah akan mengasah tobatnya benar, tobat dan nasuha. Baik, sekarang kamu ke kampung sana. Di sana orangnya soleh semua. Kamu bertobat di sana, dia masalah. Berangkat lama ini, belum nyampe ke tempat itu meninggal dia. Ini wafat. 2 malaikat ribut, malaikat rahmat, malaikat ribut. Wah ini di mana nih? Ini masuk surga, mana ini? Baru nyalahnya, belum sampai, belum awal soleh belum ada. Akhirnya Allah menurunkan malaikat satu lagi untuk mendamaikan mereka. Kata malaikat satu lagi, jangan ribut. Sekarang ukur saja jarak antara orang ini ke tempat dia tobat ini, atau ke tempat dia maksiat. Diukur lebih dekat ke tempat tobat, maka kata Allah di ampuni dosa sini. Itu banyak 100 nyawa dia. Tapi ketika bertobat, Allah ampuni. Yang penting tobatan nasuha. Maka kurikulum Ramadan yang nomor 13 nomor 9 istighfar dan bertobat di malam-malam istimewa, malam-malam sebelum hari. Banyaklah kita sholat tobat di balik sholat hajat. Ini sholat hajat, jadi tobat dekat. Sholat Tuhan, ada yang ingin begitu aja. Sekarang saya umpamakan, saya punya anak 2, A dan B. Anak ini rajin, membantu orang tua. Tidak disuruh dia kerjakan. Yang satu bandel, disuruh aja nggak mau. Si B, si A nggak pernah minta. Saya bilang ini, Dek, nah minta lah, kamu rajin sekali buat ini. Enggak. Kalau gitu saya kasih deh. Kamu nggak pernah minta, baik. Tapi yang si B yang bandel tadi, walaupun minta pengen, harus kasihnya. Sekali dia kasih, nih, istidrot atau apa lah nggak suka. Jadi sesungguhnya kita itu nggak usah minta apalagi kita melaksanakan falyastajibu wa yu'minu. Baru nanti idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a, pasti Allah kabulkan. Jadi saat Allah kabulkan itu sudah tinggalkan maksiat, ikut perintah Allah jauh larangannya, dan yakin doa kita akan dikabulkan. Ini kalau berdoa, doa kita yang diterima, kita jadi yakin. Kita usah asal syarat tadi kita berdoa. Tobati dosa-dosa yang kita lakukan, baik kepada istri, kepada tetangga, kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah nas, dosa-dosa kita. Bukan hanya Idul Fitri kita selamat. Itu juga udah bagus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan bagus, ikan lele, ikan gurame, ikan kakap, ikan patin. Itu nama ikan yang tidak akan santap sore nanti. Lebih cepat, lebih bagus. Sudah pertanyaan itu semua orang yang mohon maaf lahir batin. Burung kriya burung cendawati, cukup sekian dan terima kasih. Anak titik mandi di sawah, makan cacing di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.